Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Ihram dengan NIM 0523850444. Program Studi S1 Statistika UPBJ Ternate, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kedua mata kuliah SATS 4212 Analisis Data Statistika, di mana kedua soal ini saya akan menggunakan dua aplikasi, yaitu Excel dan RStudio. Untuk soal pertama saya akan menggunakan aplikasi Excel pengerjaannya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Excel untuk mengerjakan soal nomor 1. Oke, saya sudah di dalam Excel, di mana di sini saya sudah menjawab atau sudah mendapatkan hasil untuk jawaban dari soal pertama, di mana saya di sini hanya menunjukkan bagaimana saya menjawab soal dari nomor 1 ini. Kita mulai dari bagian A, di mana diketahui variabel X berdistribusi normal dengan min 6 dan varian 9. Karena varian adalah 9, maka standar deviasinya adalah akar dari 9, yaitu 3. Kita diminta hitung dua probabilitas. Yang pertama, P dari kurang dari X kurang dari 8. Langkah pertama adalah mengubah nilai X ke skor Z. Untuk X sama dengan 1, Z-nya adalah 1 dikurangi 6 dibagi 3. Oke, langsung saja kita hitung atau bagaimana bisa mendapatkan Z-nya. Dimana di sini satu dikurangi 6 dibagi 3. Hasil yang didapatkan yaitu negatif 1.667. Untuk X sama dengan 8, Z-nya adalah dikurangi 6 dibagi 3, yang hasilnya saya juga akan hitung. Dimana 8 dikurangi 6, cara penghitungannya atau pengerjaannya sama saja, kurangi bagi 3, yang mana hasilnya 0.667. Oke, langsung saja kita ke rumus Norm-Dix, yang mana kita akan mencoba mendapatkan hasil dari perhitungan ini. Itu saya akan mengetik Norm-Dix ini dikurangin Norm-Dix juga, yang mana hasilnya negatif 69972. Oke, kita ke yang kedua, di mana P dari nilai mutlak X lebih dari 3. Ini berarti X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari negatif 1. Skor pertama adalah negatif 3, Z kedua adalah negatif 1. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana saya mendapatkan hasil ini. Sama dengan 3 dikurangi 6 dibagi 3. Ini untuk bagian Z2-nya. Saya pindahkan dulu. Saya akan menghitung untuk bagian Z1-nya, di mana Z1 itu menggunakan sama dengan shift min 3 dikurangi 6 dibagi 3, yang mana hasilnya itu adalah min 3. Untuk rumusnya sama saja dengan halnya yang bagian pertama menggunakan rumus Norm-Dix. Oke, saya akan tunjukkan juga bagaimana saya mendapatkan hasilnya dengan menggunakan rumus Norm-Dix.
Oke, langsung saja saya akan menunjukkan cara untuk mendapatkan hasil. Saya di sini akan menunjukkan cara pengerjaan atau mendapatkan hasil dari PX lebih dari 3 yang menggunakan rumus NOM-DIX. Pertama saya sini NOM-DIX 3 ditambah 1 min NOM-DIX 13. Oke, dimana hasil yang didapatkan sama dengan yang hasil ini menggunakan rumus NOM-DIX. Oke, untuk itu saja untuk bagian A. Saya akan langsung ke bagian B, dimana saya akan juga menunjukkan cara mendapatkan hasil menggunakan perhitungan atau rumus dengan ABS. Oke, baiklah, di bagian B dimana kita diminta untuk mencari nilai T dari distribusi T student. Pertama-tama T dengan alfa 0,1 dan derajat kebebasan 20. Di Excel saya mengetik sama dengan ABS T inf 10 titik, 20. Hasilnya adalah 13253. Oke, langsung saja kita buat. Saya akan buat yang ini terlebih dahulu yang saya sebutkan tadi hasilnya. ABS T infer yang mana hasilnya sudah keluar. Untuk bagian T untuk 0,1 10 sama saja. Saya akan mempercepat saya dulu terlebih dahulu. Dimana cara pengerjaannya sama saja. Oke, ini hasilnya. Untuk bagian B inilah hasilnya. Sekarang kita ke bagian C, dimana kita mencari nilai distribusi F menggunakan fungsi F infer T di. Oke, langsung saja kita buat. Gimana? Pertama-tama saya akan cari dulu. Sebentar. Di sini salah. Oke, untuk hasilnya sudah keluar, dimana kita mendapatkan hasilnya yaitu 3852. 38519. Untuk pengerjaan bagian keduanya juga itu pun tetap sama, jadi saya akan mempercepat saja. Atau saya akan mengcopy saja dan mengganti angkanya. Oke, ini hasilnya. Begitu saja untuk soal nomor 1 yang mana dikerjakan menggunakan Excel. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2 cara pengerjaan soalnya yaitu menggunakan aplikasi RStudio. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam RStudio.
Di mana di dalam studio ini saya sudah menyiapkan data yang akan kita uji pada soal nomor 2. Di mana data yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin per provinsi di Indonesia tahun 2025 bersumber dari BPS, mencakup data perkotaan dan perdesaan pada semester 1 Maret dan semester 2 September. Oke, langsung saja. Saya akan langsung masukkan saja untuk uji nomor 1 bagian A. Pengujian pertama ini memandikan rata-rata penduduk miskin perdesaan antara semester 1 dan semester 2. Karena berasal dari provinsi yang sama di dua waktu yang berbeda, saya akan menguji T berpasangan atau proyek sampel tetes di RStudio. Yang akan nanti kita lihat hasil yang didapatkan dari uji ini. Oke, saya akan langsung masukkan datanya terlebih dahulu. Saya akan skip saja untuk mempersingkat. Oke, saya sudah masukkan data dari bagian A yang akan kita uji. Oke, langsung saja. Hasilnya yaitu nilai T hitung adalah 3.2841 dengan value sebesar 0,0.002283. Karena P value lebih kecil dari alpha 0.05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penduduk miskin perdesaan di semester 1 dan semester 2. Oke, kita langsung saja lanjut ke uji kedua atau bagian B. Saya akan taruh ini terlebih dahulu. Oke, saya akan langsung saja masukkan data dari uji kedua atau bagian B. Saya akan persingkat saja dengan langsung memasukkan datanya. Oke, saya sudah masukkan, di mana untuk uji bagian B sebenarnya sama saja seperti yang bagian awal yang A atau uji pertama. Oke, langsung saja kita cari hasilnya. Hasilnya yaitu nilai T hitung adalah 3.2841. Yaitu hasilnya itu adalah 1.7933 dengan P value 0.0811. Karena P value lebih besar dari 0.05, H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan signifikan antara perkotaan semester 1 dan semester 2. Begitupun untuk uji bagian C dan D, cara pengujiannya pun tidak berbeda jauh, di mana sama saja cara menguji untuk mendapatkan hasil atau yang diminta pada soal nomor 2 tersebut. Saya akan mempersingkat saja dengan langsung menunjukkan semua hasilnya untuk bagian C dan D. Saya akan masukkan datanya terlebih dahulu. Oke, saya sudah masukkan untuk bagian B-nya, bagian C sama B-nya, dimana yang pasti yang kita lihat ini pasti tidak beda jauh antara uji bagian A dan B untuk mendapatkan hasilnya, yaitu cara pengerjaannya tetap sama. Oke, langsung saja saya akan cari. Oke. Untuk bagian C diperoleh adalah 0.7153, jauh di atas 0.05, H0 diterima. Tidak ada perbedaan antara signifikan antara rata-rata kemiskinan perdesaan di perkantoran di semester 1, yang mana yang kita bandingkan antara rata-rata perdesaan dengan perkotaan pada semester 1, di mana tidak ada perbedaan signifikan. Dan untuk bagian D, yaitu pengujiannya sama juga seperti bagian C, namun semester 2 P value-nya adalah, atau yang dihasilkan itu 0.7673, juga lebih besar dari 0.05, H0 diterima, yaitu dimana tidak ada juga perbedaan signifikan antara perdesaan dan perkotaan di semester 2. Nah, untuk bagian E, di mana di sini cara pengujiannya
atau untuk cara mendapatkan jawabannya berbeda dengan bagian A, B, dan C dan D. Di mana pengujian yang bagiannya ini menggunakan ANOVA atau satu arah untuk membandingkan rata-rata lama layanan dari 4 loket, yaitu loket A, B, C, dan D. ANOVA dipakai karena kelompok yang dibandingkan lebih dari 2. Oke, saya akan masukkan outputnya terlebih dahulu. Saya akan langsung saja mempersingkat dengan langsung memasukkan outputnya. Saya akan beri tanda terlebih dahulu. Kosong 5238504. Oke, saya akan masukkan data atau output studio yang kita gunakan untuk mencari jawaban dari soal nomor 2 bagian E atau uji kelima. Oke, saya sudah memasukkan output studio atau rumus yang kita gunakan untuk mencari bagian E-nya. Oke, langsung saja kita cari. Di mana output yang dihasilkan atau diperoleh yaitu nilai F hitungan sebesar 17.88 dan P-value sangat kecil yaitu 7.01 dikali 10 pangkat negatif 6 atau kira-kira 0.00007. Nilai ini jauh di bawah alfa 0.05 sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu paling sedikit ada 2 loket yang memiliki rata-rata lama pelayanan yang berbeda secara signifikan. Oke, demikian presentasi hasil praktikum kedua saya. Seluruh perhitungan telah dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan RStudio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.